Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami membahas tentang penerapan teori antrian dalam optimalisasi layanan bisnis. Nah, sebelum kami membahas, di sini ada anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Rifki Rashid, ada Andika Baihaki, dan ada Alvaresha Dava. Oke, selanjutnya ada komponen teori antrian. Yang pertama pelanggan. Ini adalah individu atau entitas yang datang untuk membutuhkan layanan. Mereka bisa berupa pembeli di toko, penelepon di call center, atau pasien di klinik. Yang kedua ada server atau penyedia layanan. Ini adalah sumber daya yang menyediakan layanan. Contohnya kasir, agen customer service, dokter, atau bahkan juru produksi. Yang ketiga ada antrian atau queue. Ini adalah tempat di mana pelanggan menunggu jika server sedang sibuk. Ini bisa berupa barisan fisik, daftar tunggu digital, atau bahkan panggilan yang di hold. Yang keempat, ada disiplin antrian. Ini adalah aturan bagaimana pelanggan dilayani dari antrian. Yang paling umum adalah FIFO, first in, first out, di mana yang datang pertama dilayani pertama. Namun ada juga LIFO, last in, first out, SPT, shortest processing time, atau bahkan prioritas tertentu. Yang terakhir yang kelima, adalah kapasitas sistem. Ini adalah jumlah maksimum pelanggan yang dapat ditampung oleh seluruh sistem, baik di antrian maupun yang sedang dilayani. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama mengurangi waktu tunggu pelanggan. Pelanggan tidak harus menunggu lama untuk dilayani, meningkatkan efisiensi waktu dan kepuasan. Yang kedua ada mendukung pengambilan keputusan strategis. Data historis dari sistem antrian dapat dianalisis untuk menemukan pola kunjungan pelanggan, waktu tersibuk, dan tingkat pelayanan yang dibutuhkan. Informasi ini menjadi dasar bagi manajemen dalam merancang strategi penambahan layanan, jam operasional, atau pengalokasian tenaga kerja. Yang terakhir yang ketiga ada meningkatkan daya saing bisnis. Bisnis yang mampu memberikan layanan cepat dan efisien akan lebih unggul dibandingkan kompetitor dengan sistem antrian buruk. Dalam industri yang kompetitif atau seperti F&B, layanan kesehatan, atau retail, kecepatan layanan adalah keunggulan kompetitif penting. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang struktur dasar proses antrian. Yaitu ada dua. Yang pertama ada saluran satu tahap atau single channel yang terdiri dari 4 antrian, satu pelayan, dan 2 keluar. Dan untuk yang kedua ada satu saluran banyak tahap atau bisa disebut dengan single channel atau multi-phase. Itu terdiri dari 4 antrian, 2 pelayan, 2 juga keluar. Teori antrian. Metode analisis. Metode paling umum untuk model-model antrean standar seperti M atau M1 atau MMS. Dengan menggunakan formula matematis yang diturunkan dari teori probabilitas, kita dapat menghitung berbagai metrik kinerja seperti yang pertama, tingkat pemanfaatan pelayan, probabilitas pelayan sibuk, di mana A adalah rata-rata tingkat kedatangan dan R adalah rata-rata tingkat pelayanan. Yang kedua, panjang antrean rata-rata, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrean. Yang ketiga, panjang sistem rata-rata atau LS, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem antrean plus sedang dilayani. Yang keempat, waktu tunggu rata-rata dalam antrean WQ, waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan di antrean. Yang kelima, waktu tunggu rata-rata dalam sistem WS, waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan di sistem antrean pelayanan. Probabilitas sistem kosong, PO, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal sebuah loket pembayaran listrik melayani pelanggan dengan waktu rata-rata 5 menit per pelanggan. Pelanggan datang dengan rata-rata 8 pelanggan per jam. Asumsikan waktu kedatangan dan pelayanan mengikuti distribusi Poisson MM1. Tentukan yang pertama tingkat kedatangan A dan tingkat pelayanan. Yang kedua probabilitas sistem kosong. Yang ketiga rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Yang keempat rata-rata waktu dalam sistem. Jawaban singkatnya A sama dengan 8 pelanggan per jam. Yang kedua 60 bagi 5 sama dengan 12 pelanggan per jam. P sama dengan A sama dengan 8 banding 12 sama dengan 0,666. Yang keempat P 0 sama dengan 1 kurangi P sama dengan 0,333. L sama dengan A bagi H
kurangin A sama dengan 8 bagi 12 kurangi 8 sama dengan 2 pelanggan. Yang terakhir W sama dengan 1 H min A sama dengan 1 banding 12 min 8 sama 0,25 jam sama 15 menit. Kesimpulannya, loket masih mampu menangani beban kerja dengan baik tanpa penumpukan pelanggan yang berlebihan. Namun, dengan utilisasi mendekati 70%, peningkatan jumlah pelanggan bisa mulai menyebabkan antrian yang nyata. Untuk menjaga kualitas layanan, disarankan melakukan pemantauan berkala terhadap tingkat kedatangan pelanggan. Selanjutnya ada tantangan penerapan. Nah, yang pertama tuh ada data tidak akurat atau tidak tersedia. Nah, di dalam banyak organisasi, data historis mengenai waktu kedatangan pelanggan atau waktu pelayanan tidak dikumpulkan secara rutin. Tanpa data tersebut, model yang dibuat akan bersifat asumtif dan hasil analisis menjadi tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pencatatan otomatis seperti sistem POS, Point of Sale, atau sistem tiketing digital yang dapat menyimpan informasi dengan presisi. Nah, yang kedua ada pola kedatangan tidak konsisten atau acak. Nah, di banyak bisnis ini banyak menghadapi fluktuasi pelanggan yang tidak bisa diprediksi, seperti karena cuaca, event lokal, promosi mendadak, atau viral di media sosial. Dalam kondisi ini, model antrian menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan distribusi probabilistik yang lebih canggih. Nah, yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Nah, teori antrian ini bisa juga memberikan rekomendasi seperti tambahan 2 petugas layanan saat jam sibuk. Akan tetapi, dalam praktiknya mungkin tidak memungkinkan karena keterbatasan tenaga kerja, anggaran, atau ruang fisik. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari teori antrian ini adalah yang pertama, teori antrian adalah alat penting dalam manajemen operasional. Melalui pendekatan matematis dan statistik, teori antrian juga memungkinkan bisnis untuk memahami dan memprediksi perilaku antrian dalam sistem layanan mereka. Dengan informasi ini, manajer dapat mengambil keputusan yang tepat terkait jumlah karyawan, alokasi sumber daya, atau jam operasional. Nah, yang kedua ada optimalisasi layanan tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga efisiensi dan kepuasan. Teori antrian ini juga tidak hanya digunakan untuk mempercepat pelayanan, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan antara biaya operasional dan kepuasan pelanggan. Waktu tunggu yang terlalu lama bisa jadi menurunkan kepuasan, tetapi menambah terlalu banyak staf juga bisa membebani biaya. Selanjutnya juga, penerapan sangat fleksibel dan lintas sektor. Dari mulai restoran, rumah sakit, call center, bank, hingga layanan publik, semuanya dapat menerapkan teori antrian untuk memperbaiki sistem layanan mereka. Dengan menyesuaikan model seperti M/M/1 atau M/M/S atau juga M/D/1 dengan kebutuhan perusahaan biasanya mencapai efisiensi yang normal. Nah, namun juga keberhasilan penerapan sangat bergantung pada kualitas data dan kesiapan organisasi. Tanpa data, kedatangan, dan pelayanan yang akurat, model tidak bisa bekerja dengan optimal. Selain itu juga penting memperhatikan kesiapan SDM, kesiapan teknologi, dan kesiapan material untuk menerima perubahan berbasis data dan analisis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.